Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sobat Ngopi Robusta yang dimuliakan Allah. Bersama dengan saya Mukhlis Karno Putra. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu Isra Mi'raj. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan mengajak Anda untuk menggali lebih dalam makna dan hikmah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya berupa perjalanan fisik saja, tetapi juga mengandung pelajaran spiritual yang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ustadz Suratno, guru kita. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Mas Mukhlis. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustadz sudah datang dan berbagi ilmu lagi dengan kita. Alhamdulillah, insyaallah. Sobat Ngopi Robusta yang dimuliakan Allah, pada tanggal 27 Januari 2025 ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Allah menunjukkan kekuasaan yang maha besar. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa sih Ustadz yang menjadi latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj ini Ustadz? Terima kasih Mas Mukhlis dan pemirsa Ngopi Robusta yang berbahagia. Latar belakang singkatnya adalah Rasulullah mendapatkan kesedihan berupa wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijatul Kubra yang merupakan penopang dakwah beliau. Nah, setelah keduanya ini wafat, kemudian orang-orang kafir makin berani untuk memusuhi dakwah beliau. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan. Gitu, Mas. Oh, gitu. Apakah Isra Mi'raj itu berarti hiburan atau penyembuh duka lara Rasul dari Allah, Ustaz? Ya, betul Mas Mukhlis. Jadi peristiwa Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah untuk hambanya yang tercinta dan diberikan gambaran terkait dengan kehidupan umatnya setelahnya, sehingga beliau mendapatkan semangat, mendapatkan gambaran akan peluang untuk suksesnya umat beliau, terkait juga bagaimana nantinya akan berakhir dari semua cerita umat-umatnya itu, yaitu diperlihatkan surga dan neraka. Padahal pada saat itu Rasulullah bahkan kaum muslimin juga nggih, dalam kondisi yang sedang kesusahan Ustaz nggih. Ya. Jadi banyak permasalahan, kesulitan. Jadi justru di tengah-tengah kesedihan itu malah justru turun perintah untuk sholat nggih. Saya ingin bertanya untuk pada Ustadz, mohon dijelaskan, apa ada korelasi atau hubungan dari kesedihan itu dengan perintah sholat, Ustadz? Sholat adalah komunikasi vertikal dengan Allah. Artinya sebanyak apapun masalah ketika kita bersandar kepada Allah, ya Allahus Samad, Allah tempat kita bersandar, maka tidak ada yang akan membuat kita jatuh atau pesimis. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Sehingga sholat disebut dengan amal yang menjadi peluang untuk pertolongan. Wasta'inu bisabri washolah. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Ini terkait ujian hidup, Ustaz. Apa sih hikmah dari ujian itu sendiri, Ustaz? Dalam ayat kedua surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk mengujimu agar engkau beramal yang lebih baik. Ahsanu amala itu bahasa kita ketika diuji kita lulus. Jadi ujian dalam arti untuk meluluskan kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang lebih baik lagi. Jadi ini ada juga pertanyaan yang menggelitik, Ustaz. Mengapa kaum muslimin, ya, jadi istilahnya orang yang beriman dan beramal soleh itu harus diuji, bahkan kadang ujiannya lebih berat, itu bagaimana, Ustaz, ya relasinya? Ilustrasinya seperti sekolah atau kuliah. Makin tinggi tingkat pendidikannya, maka ujiannya juga makin sulit. Akan tetapi ujian itu pasti akan disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Makin tinggi keimanan seseorang, otomatis ujiannya makin berat. Dalam arti bahwa dia akan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Kemudian juga perlu dimaknai bahwa ujian itu bukan berarti Allah benci kita. Justru kita diuji supaya kita menyadari betapa Allah menginginkan kita naik posisi. Di mana ujian itu pasti disesuaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi kapasitas kita. Dan ujian pasti ada solusi. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan satu ujian, dua solusi. Fa'idha farughta fa'inna mal usri yusra, inna mal usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya dalam tafsir beliau menyebutkan bahwa satu masalah ada dua solusi. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bisa dikatakan bahwa sholat itu bisa melatih kecerdasan untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Mohon dijelaskan realisasinya seperti apa, Ustadz itu? Ya. Arti secara definisi yang disebutkan oleh Rasulullah, cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan banyak mencari bekal untuk hidup setelah mati. Dan sholat adalah amalan yang menjangkau ke akhirat. Karena sholat itu satu-satunya amalan yang sempurna. Dia olahraga, olah rasa, olah rasio. Jadi memaksimalkan potensi yang Allah karuniakan kepada kita. Secara fisik, secara akal juga, secara hati. Sehingga orang yang sholatnya benar, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memberikan penalaran secara benar, memahami apa yang dialami di dunia ini secara bijaksana. Nah, ini kecerdasan yang sekarang ditemukan namanya survival quotient. Jadi kecerdasan yang paling tinggi itu kecerdasan karena dia mampu menangani masalah kehidupan. Nah, dilatihlah dalam sholat. Sehingga ketika menghadapi apapun, Rasulullah itu mengajarkan para sahabat untuk melakukan sholat. Sebagai akhir podcast kita yang luar biasa ini, mohon kata-kata penutupnya, Ustaz. Seorang mukmin itu tidak akan pernah puas atau kenyang dari melakukan kebaikan sampai masuk ke dalam surga. Itu juga yang dijawab oleh Imam Ahmad ketika ditanya murid-muridnya, wahai Imam, kapan tahu kita istirahat dari berbuat baik? Istirahatnya ketika kita sudah masuk ke surga. Artinya dunia ini sebagai medan amal, sebagai tempat kita mencari bekal, mari kita maksimalkan, karena bekal terbaik adalah takwa. Ya, sehingga momentum Isra Mi'raj ini mari kita jadikan
menetapkan diri kita sebagai orang yang memperhatikan amal yang utama, amal yang akan pertama menentukan nasib kita, yaitu sholat. Dan itu Mas. Oh, iya. Terima kasih Ustadz sudah hadir dan berbagi pengetahuan serta refleksi terkait peristiwa Isra Mi'raj. Semoga diskusi kita hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Demikian Sobat Ngopi Robusta yang dimuliakan Allah. Semoga podcast ini membawa manfaat dan kebaikan sebagai sarana untuk menambah ilmu, memperdalam iman, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Sampai bertemu di acara podcast berikutnya. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jaga semangat, bersama kita raih ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.